Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan penawaran participating interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Apa itu partisipasi interest? Partisipasi interest adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerjasama. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ada suatu wilayah kerja migas yang bernama WK Konoha. Di dalam WK Konoha tersebut, terdapat area yang mempunyai cadangan yang terbukti dan dapat diproduksikan, yang disebut lapangan. WK Konoha dikelola oleh dua pemegang PI sebagai kontraktor kontrak kerjasama, yaitu PT Orochimaru dengan porsi PI sebesar 60% dan Akatsuki Company dengan porsi PI sebesar 40%. Hak dan kewajiban pemegang PI tersebut dibagi secara proporsional. Jadi Orochimaru dengan PI sebesar 60% wajib menyediakan modal sebesar 60% pula, dan apabila ada keuntungan dari wilayah kerja tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 60%. Jadi PI ini mirip seperti saham walaupun tidak persis sama. Tujuan kebijakan penawaran PI 10% adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam industri hulu migas melalui kepemilikan PI dalam kontrak kerjasama. Sebelum tahun 2004, kita mengenal yang disebut dengan Indonesian Participant. Jadi kontraktor-kontrak kerjasama wajib menawarkan PI kepada perusahaan nasional Indonesia melalui skema kelaziman bisnis. Selanjutnya dalam PP 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD, di mana skema yang digunakan masih menggunakan skema kelaziman bisnis. Dengan demikian, apabila BUMD ingin mendapatkan PI 10%, mereka wajib menyediakan modal terlebih dahulu di awal sebesar 10% dari biaya yang telah dikeluarkan oleh K3S. Ini dapat bertambah apabila ada premium yang dibebankan oleh K3S. Jadi misalnya dulu K3S mengeluarkan uang sebesar 100 juta dolar. Tapi itu kondisinya ketika resikonya masih tinggi, belum jelas di situ ada cadangan migas atau tidak, belum jelas akan untung atau rugi di wilayah kerja tersebut. Kemudian BUMD masuk ketika resiko telah berkurang. Sudah ketahuan bahwa WK tersebut akan mendapatkan keuntungan. Nah, di sini tentunya K3S tidak mau kalau BUMD hanya dikenai biaya sebesar modal, tapi harus ada selisihnya. Selisih ini yang disebut dengan premium. Hal tersebut tentunya memberatkan BUMD, karena industri migas membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan sebagian besar BUMD tidak mempunyai modal yang memadai. Akhirnya sejumlah BUMD memilih untuk mencari pembiayaan dari pihak swasta atau pihak asing. Akibatnya ketika mereka mendapatkan dana transfer dari PI 10%, uang tersebut digunakan untuk membayar pinjaman dari pihak ketiga tersebut yang tentunya ada bunganya, sehingga hasilnya tidak dinikmati oleh daerah. Hal tersebut menjadi perhatian dari BPK dan juga KPK. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi KPK, terbitlah Permen ESDM nomor 37 tahun 2016 yang mengamanatkan kewajiban penawaran PI 10% kepada BUMD dengan skema pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor atau biasa disebut digendong. Dengan skema ini, kalau BUMD ingin mengelola PI 10%, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya terlebih dahulu di awal. Jadi kewajiban BUMD akan ditalangi terlebih dahulu oleh kontraktor dan akan dibayar dari bagi hasil produksi tanpa dikenakan bunga. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi daerah untuk ikut serta dalam industri hulu migas di Indonesia. Selanjutnya apa itu PI 10%? PI 10% adalah besaran maksimal 10% pada kontrak kerjasama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD atau BUMN.
Dari definisi tersebut dapat ditarik penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, PI 10% itu wajib ditawarkan oleh K3S. Kemudian yang kedua, 10% adalah besaran maksimal, di mana bisa kurang dari 10% yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja tersebut. Misalnya untuk WK marginal yang keuntungannya sangat tipis, sehingga kalau kontraktor harus menggendong BUMD sebesar 10%, dikhawatirkan akan mengganggu keekonomian kontraktor yang menyebabkan terhambatnya kegiatan di WK tersebut. Selanjutnya, bagaimana kalau Pemda ingin mendapatkan lebih dari 10%? Prinsipnya yang ditalangi oleh K3S dan diwajibkan oleh pemerintah hanya 10%. Jadi apabila Pemda ingin mendapatkan lebih dari 10%, silakan dinegosiasikan dengan kontraktor terkait, di mana skema yang digunakan adalah kewajiban bisnis terhadap kelebihan yang di luar 10% tersebut. Selanjutnya, apabila ditawarkan kepada BUMD, ternyata pemerintah daerah atau BUMD yang bersangkutan tidak berminat, maka PI 10% ditawarkan kepada BUMN. Namun bedanya adalah PI 10% yang ditawarkan ke BUMN menggunakan mekanisme kelaziman bisnis, sehingga tidak digendong. Kapan PI 10% itu wajib ditawarkan? Yang pertama adalah sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama atau POD 1. Yang kedua, saat perpanjangan atau alih kelola wilayah kerja. Di luar itu, pengalihan PI 10% yang belum selesai penawarannya ketika terbitnya Permen 37 wajib menyesuaikan dengan ketentuan Permen ESDM No. 37 tahun 2016. Jadi walaupun persetujuan POD 1 atau perpanjangan atau alih kelola WK tersebut telah lewat, kontraktor tetap wajib menawarkan PI 10% dengan mengikuti ketentuan Permen 37. Artinya dengan skema digendong dan tata waktu dan ketentuan lainnya. Ini adalah skema singkat mengenai tahapan kegiatan usaha hulu migas untuk memberikan gambaran mengapa PI 10% ditawarkan setelah persetujuan POD 1 atau setelah perpanjangan atau alih kelola. K3 kontrak kerjasama berlaku selama 30 tahun untuk WK baru dan 20 tahun untuk WK perpanjangan atau alih kelola. Dalam kegiatan hulu migas, masa eksplorasi adalah yang paling penuh resiko karena membutuhkan biaya yang besar serta tidak ada jaminan bahwa akan ditemukan cadangan migas yang dapat diproduksikan. Apabila BUMD masuk di masa eksplorasi, maka BUMD akan ikut menanggung resiko yang sangat besar tersebut. Selain itu, waktu yang diperlukan juga sangat panjang, yaitu 10 tahun eksplorasi ditambah masa pengembangan sekitar 5 tahun. Sehingga dengan demikian, lebih kurang 15 tahun BUMD harus keluar biaya operasional untuk gaji pegawai dan lain-lain, sedangkan hasil dari WK tersebut belum ada, sehingga akan membebani keuangan daerah. Itulah mengapa PI 10% ditawarkan setelah disetujuinya POD 1 atau di masa perpanjangan atau alih kelola, karena di fase tersebut sudah ditemukan cadangan migas terbukti yang dapat diproduksikan, serta sudah dilakukan perhitungan keekonomian di WK tersebut, antara lain meliputi perkiraan penerimaan negara, perkiraan penerimaan kontraktor, serta perkiraan biaya untuk cost recovery, serta rencana penerimaan daerah melalui DBH maupun proyeksi penerimaan BUMD dari PI 10%. Dengan demikian, resiko bagi daerah dan BUMD sudah semakin berkurang. Namun perlu diingat bahwa masih ada waktu tunggu dari persetujuan POD 1 sampai WK tersebut diproduksi. Ini harus menjadi perhatian daerah agar biaya operasional BUMD tidak membebani keuangan daerah. Misalnya akibat struktur BUMD yang terlalu gemuk dan gaji pegawai yang terlalu besar. Sedangkan untuk WK alih kelola atau perpanjangan seharusnya sudah ada produksi
Sehingga begitu pengalian PI 10% terrealisasi, BUMD bisa langsung mendapatkan bagi hasil dari PI 10%. Ini adalah skema pembiayaan PI 10%. Jadi di sini kewajiban BUMD ditalangi terlebih dahulu oleh kontraktor. Dan kewajiban BUMD tersebut dihitung secara proporsional dari biaya operasi selama masa eksplorasi dan produksi. Jadi dibatasi hanya di masa itu saja, dan biaya yang keluar sebelumnya, seperti misalnya signature bonus yang dikeluarkan sebelum kontrak ditandatangan, itu tidak termasuk ke dalam kewajiban BUMD. Selanjutnya, pengembalian oleh BUMD itu tanpa bunga. Kemudian dikembalikan tiap tahun melalui kelaziman bisnis dengan menjamin adanya penerimaan BUMD. Jadi tidak boleh semuanya digunakan untuk membayar hutang. Ya, harus ada berapa persen yang digunakan membayar kewajiban BUMD, kemudian berapa persen yang masuk sebagai penerimaan BUMD. Nah, itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, antara BUMD dan K3S. Selanjutnya, pengembalian itu diambil dari bagi hasil produksi BUMD. Ya, jadi sejak mulai produksi sampai kewajiban tersebut lunas. Selanjutnya, bagaimana pembagian PI 10% kepada pemerintah daerah atau kepada BUMD? Dasar yang digunakan adalah pelamparan reservoir cadangan. Jadi berbeda dengan dana bagi hasil. Dana bagi hasil menggunakan dasar kepala sumur. Sedangkan PI 10% adalah reservoir. Jadi untuk DBH akan lebih mudah dilihat karena kepala sumur itu bisa dilihat dari permukaan. Sedangkan reservoir cadangan, pelamparan reservoir, di sini memerlukan hasil sertifikasi dari lembaga independen yang ditunjuk oleh para pihak. Karena ini memerlukan keahlian khusus di bidang geologi, geofisika, dan reservoir. Ilustrasinya adalah seperti orang yang minum dari suatu sedotan, minum dari suatu wadah, bisa berupa gelas atau mangkuk seperti itu, dengan menggunakan sedotan. Jadi kepala sumurnya adalah sedotan tersebut, sedangkan reservoir adalah gelas atau mangkuk tersebut. Selanjutnya, bagaimana pembagiannya? Untuk yang berada di daratan dan atau perairan 0 sampai 4 mil laut yang berada di dalam satu kabupaten kota dalam satu provinsi, maka PI 10%-nya diberikan kepada satu BUMD yang dibentuk bersama oleh provinsi dan kabupaten kota tersebut, di mana pembagian porsinya langsung 50-50. Nah, di dalam case ini tidak lagi diperlukan pelamparan reservoir cadangan karena sudah jelas hanya di dalam satu kabupaten dalam satu provinsi. Nah, selanjutnya, apabila berada di dalam beberapa kabupaten kota di dalam satu provinsi. Nah, di sini PI 10%-nya diberikan kepada satu BUMD yang dibentuk bersama oleh provinsi dan kabupaten. Pembagian porsinya bagaimana? Nah, bagian dari provinsi dikunci 50%. Sedangkan sisanya 50% lagi dibagi secara proporsional terhadap kabupaten atau kota yang ada tersebut, yang dihitung berdasarkan hasil pelamparan reservoirnya. Misalnya ada 3 kabupaten, ya 50-nya dibagi 3 berdasarkan hasil pelamparan reservoir. Selanjutnya, apabila lokasi lapangan berada di perairan 4-12 mil laut yang berada di dalam satu provinsi, maka PI 10%-nya diberikan kepada satu BUMD provinsi dan pembagian porsinya adalah 100% untuk BUMD provinsi tersebut. Dan di sini juga tidak lagi diperlukan sertifikasi pelamparan reservoir.
Selanjutnya, kalau berada di daratan dan atau perairan di dalam wilayah administrasi 2 provinsi atau lebih. Nah, di sini yang dibagi adalah PI-nya, dibagi 2 atau 3 sesuai jumlah provinsinya. Dan untuk membaginya adalah berdasarkan hasil sertifikasi pelaporan reservoir. Dan masing-masing pihak harus sepakat terlebih dahulu di awal menunjuk satu lembaga independen. Jadi tidak boleh masing-masing pihak menunjuk sendiri-sendiri. Kalau menunjuk sendiri-sendiri ya nanti hasilnya kemungkinan besar tidak akan sama, sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau lapangannya berada di dalam satu provinsi, entah itu satu lapangan atau beberapa lapangan, maka yang dibagi adalah porsi sahamnya. Jadi BUMD yang dibentuk adalah satu BUMD, yang dibagi adalah komposisi saham provinsi ataupun kabupaten di dalam BUMD tersebut. Sedangkan apabila berada di 2 provinsi atau lebih, yang dibagi adalah PI 10%-nya. Jadi itu bedanya. Hal tersebut antara lain untuk memudahkan dalam pembentukan BUMD. Karena kalau beda provinsi nanti peraturan daerahnya akan susah kalau harus peraturan daerahnya akan susah kalau hanya satu gitu. Jadi sengaja dibikin seperti ini, yang dibagi PI-nya agar memudahkan daerah untuk menyusun perda masing-masing. Selanjutnya untuk lapangan yang berada di perairan lebih dari 12 mil laut itu merupakan kewenangan dari Menteri ESDM. Jadi untuk yang di atas 12 mil tidak ada kewajiban untuk menawarkan kepada BUMD. Sehingga kalau ada daerah yang merasa bahwa lapangan tersebut dekat dengan area administrasinya, kemudian kegiatan operasinya berada di wilayah dari provinsi atau kabupaten tersebut, ya silakan mengajukan kepada Menteri ESDM untuk meminta kebijakan kepada Pak Menteri agar diberikan pengelolaan dari WK tersebut. Jadi untuk lapangan yang berada di atas 12 mil harus ada permintaan dari daerah dan juga pertimbangan dari SKK Migas. Nanti dalam meminta kebijakan Menteri ESDM, SKK Migas akan mempertimbangkan sejumlah hal teknis, misalnya lokasi fasilitas produksi ini lebih dekat kemana, kemudian daerah mana yang bisa membantu perizinan, terus komitmen dari daerah tersebut seperti apa. Dalam membentuk BUMD, pemerintah daerah mempunyai pilihan untuk menggunakan 2 skema, memilih salah satu di antara 2 skema berikut. Skema yang pertama adalah apabila BUMD penerima dan pengelola PI 10% merupakan entitas yang sama. Jadi BUMD penerima PI 10% adalah BUMD yang ditunjuk oleh gubernur sebagai penerima PI 10% setelah berkoordinasi dengan bupati atau wali kota terkait. Sedangkan pengelola PI 10% adalah BUMD yang nantinya akan terikat kontrak dengan kontraktor sebagai pemegang PI di WK tersebut. Jika BUMD yang ditunjuk oleh gubernur memenuhi 3 persyaratan, yaitu sahamnya 100% dimiliki oleh daerah, statusnya disahkan melalui peraturan daerah, dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI, maka BUMD tersebut juga bisa bertindak sekaligus sebagai pengelola.
Tapi kalau BUMD yang ditunjuk oleh gubernur ternyata telah mengelola PI di WK lain atau mempunyai kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha hulu migas, maka BUMD itu tidak memenuhi syarat sebagai pengelola PI 10%. Sehingga dalam hal ini gubernur punya pilihan untuk membentuk BUMD baru atau BUMD yang tadi telah ditunjuk membentuk anak BUMD sebagai pengelola PI 10%. Kabupaten atau kota masuk melalui penyertaan modal secara langsung di dalam BUMD yang dibentuk, di mana porsi masing-masing kabupaten atau kota ditentukan berdasarkan hasil sertifikasi pelamparan reservoir dari lembaga independen. Dalam skema ini, dana bagi hasil PI 10% yang diterima oleh BUMD akan langsung masuk ke kas daerah setelah sebelumnya dipotong operasional BUMD. BUMD tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha hulu migas. Namun, skema ini mempunyai kelemahan, yaitu apabila daerah tersebut mempunyai banyak wilayah kerja migas, maka untuk masing-masing WK perlu membentuk satu perda untuk satu BUMD. Sehingga apabila ada banyak wilayah kerja, mungkin akan merepotkan bagi daerah tersebut. Ini tentunya tergantung karakteristik dari masing-masing daerah. Ada yang cepat dalam penyusunan perda, ada yang lambat. Skema yang kedua adalah apabila penerima PI 10% dan pengelola PI 10% itu adalah entitas yang terpisah, di mana penerima PI 10%-nya adalah BUMD, sedangkan pengelolanya adalah anak BUMD. Jadi dalam skema ini, BUMD yang ditunjuk oleh gubernur memenuhi dua syarat, yaitu sahamnya 100% dimiliki daerah dan statusnya disahkan melalui perda. Namun BUMD tersebut telah mengelola PI di WK lain atau mempunyai bidang usaha lain selain kegiatan usaha hulu migas, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pengelola PI 10%. Dengan demikian, BUMD tersebut harus membentuk anak perusahaan yang memenuhi ketiga kriteria yang dipersyaratkan sebagai pengelola PI. Di sini anak perusahaan tidak memerlukan perda tersendiri, tapi mengikuti perda dari BUMD induk, di mana di perda BUMD induk harus menyebutkan bahwa BUMD tersebut dapat membentuk anak perusahaan yang bertugas sebagai pengelola PI 10%. Di sini keikutsertaan kabupaten atau kota dapat melalui BUMD kabupaten atau kota atau melalui penyertaan modal secara langsung. Di sini kekurangannya adalah jalur transfer dana PI menjadi lebih panjang. Dalam skema ini, dana bagi hasil PI 10% yang diterima oleh anak perusahaan BUMD disalurkan terlebih dahulu ke BUMD penerima. Dari BUMD penerima, sebagian dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha lain dan sebagian akan masuk ke kas daerah. Positifnya adalah hanya diperlukan satu perda untuk BUMD holding, sedangkan untuk anak perusahaan tidak perlu perda lagi, sehingga akan memudahkan untuk daerah yang mempunyai banyak WK migas. Dalam skema ini, apabila didukung oleh SDM yang berintegritas tinggi dan kompeten, maka usaha lain yang dikembangkan dari dana PI 10% tersebut akan menghasilkan keuntungan tambahan untuk daerah. Jadi di sini dikembalikan kepada masing-masing daerah untuk menggunakan skema yang mana yang dirasa lebih sesuai dengan karakteristik dari daerah tersebut, serta disesuaikan dengan tujuan dari daerah tersebut dalam mengelola PI 10%. Selanjutnya ini adalah alur penyiapan dan penawaran PI 10%. Yang pertama, setelah terbitnya persetujuan POD 1 atau berlakunya tanggal efektif perpanjangan atau alih kelola WK, Kepala SKK Migas menyampaikan surat kepada gubernur untuk menyiapkan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10%.
Di sini jangka waktunya adalah 10 hari kerja sejak tanggal persetujuan POD 1. Selanjutnya, gubernur itu diberi kesempatan selama 1 tahun untuk menyiapkan dan menunjuk BUMD yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Nah, di sini dalam mempersiapkan BUMD, gubernur harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota terkait. Termasuk di dalamnya juga harus mengkoordinir penunjukan dari konsultan independen apabila diperlukan. Nah, selanjutnya setelah semua syarat itu terpenuhi, BUMD dan syarat-syaratnya terpenuhi, gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD kepada kepala SKK Migas yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diminta, misalnya hasil pelaporan reservoir, akta pendirian perusahaan, profil perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat dari gubernur tersebut, ya, setelah surat dan seluruh dokumennya lengkap, Kepala SKK Migas menyampaikan surat kepada kontraktor untuk memulai penawaran PI 10%. Nah, di sini surat beserta dokumen yang telah diterima oleh kontraktor tersebut akan di screening dulu oleh kontraktor, dicek kembali kelengkapan dokumennya, dan apabila dirasa sudah cukup, sudah memenuhi syarat, kontraktor menyampaikan penawaran PI 10% kepada BUMD yang ditunjuk oleh gubernur. Di sini prosesnya adalah 60 hari kalender sejak diterimanya surat dari Kepala SKK Migas. Selanjutnya, terhadap surat penawaran dari kontraktor tersebut, BUMD menyampaikan pernyataan minat kepada kontraktor. Nah, setelah BUMD menyatakan berminat, dimulailah proses yang disebut dengan uji tuntas atau due diligence dan akses data. Jadi di dalam proses uji tuntas ini, BUMD dapat mengakses data dari wilayah kerja tersebut. Dari meliputi kontrak kerjasamanya, kemudian potensi cadangannya, potensi penerimaannya, dan lain sebagainya. Dari proses ini diharapkan BUMD itu mendapatkan data yang cukup sehingga mereka bisa memutuskan untuk meneruskan atau tidak meneruskan minat terhadap pengelolaan PI 10% di WK tersebut. Selanjutnya, setelah melalui proses due diligence dan BUMD merasa yakin mereka tetap ingin bergabung di dalam pengelolaan PI 10%, maka BUMD menyampaikan surat meneruskan minat dan kesanggupan kepada kontraktor. Nah, setelah BUMD menyampaikan surat tersebut, dimulailah proses yang disebut penyusunan perjanjian pengalihan PI antara BUMD dan kontraktor. Jadi di dalam proses ini diharapkan kontrak, ya, tersusunlah kontrak antara BUMD dan kontraktor, ya, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Termasuk diantaranya adalah terkait pembiayaan, berapa persen yang digunakan untuk membayar hutang, berapa persen yang digunakan yang masuk ke dalam penerimaan BUMD. Nah, setelah perjanjian pengalihan PI 10% tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian kontraktor mengajukan permohonan pengalihan PI 10% kepada SKK Migas. Nah, selanjutnya SKK Migas mengecek kembali permohonan yang disampaikan oleh kontraktor tersebut. Setelah dirasa cukup, kemudian kontraktor memberikan pertimbangannya dan kemudian mengajukan kepada Menteri ESDM untuk proses pengalihan PI 10%. Dan apabila Menteri ESDM menyetujui, akan terbit yang disebut dengan surat putusan Menteri SDM terkait persetujuan pengalihan PI 10%, dan di situ dimulailah pengalihan 10% PI dari kontraktor kepada BUMD. Nah, keseluruhan proses ini dia mempunyai
eh, waktu masing-masing, tata waktu masing-masing yang harus menjadi perhatian dari masing-masing pihak. Misalnya tadi gubernur itu diberi waktu 1 tahun untuk menyiapkan BUMD. Kalau 1 tahun ternyata tidak membalas, maka daerah dinyatakan tidak berminat. Seperti itu. Demikian juga tata waktu lainnya juga harus menjadi perhatian oleh masing-masing pihak. Dan sebagian besar proses ini berada di SKK Migas yang mendapat amanat dari negara untuk mengawal proses ini untuk berkoordinasi dengan gubernur dan juga K3S. Selanjutnya, tanggung jawab dan larangan pasca persetujuan pengalian PI. Jadi, pemerintah daerah yang BUMD atau PPD atau anak BUMD-nya mendapatkan persetujuan pengelolaan PI 10%, mempunyai kewajiban yang pertama, wajib mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan di daerah. Kemudian yang kedua, membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kontrak kerjasama di daerah. Selanjutnya, ada juga larangan pasca persetujuan PI 10%, di mana BUMD atau anak BUMD dilarang untuk mengalihkan saham kepada pihak lain. Kemudian, BUMD atau anak BUMD dilarang untuk mengalihkan interest kepada pihak lain. Jadi, begitu keluar surat persetujuan Menteri SDM mengenai pengalihan PI, maka komposisi daerah di dalam BUMD penerima PI tersebut adalah tetap, sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Gitu. Jadi komposisi saham dan interestnya sudah tetap seperti itu sampai akhir kontrak kerjasama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.